Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di hari yang cerah ini, hari Jumat tanggal 11 bulan Jumadil Akhir 1443 Hijriah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga segala kemudahan, kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadi Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang akidah al-Islamiyah yang bersumber dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimallahu ta'ala. Kita akan melanjutkan ya pembahasannya. Kita masuk pada pertanyaan yang ke-105 jemaah sekalian di halaman yang ke-148. Ini masih berkaitan dengan al-imanu bil yaumil akhir, keimanan kita kepada hari akhir. Disebutkan di sini sebuah sebuah soal, ma mithalu amaratis sa'ah minal kitab. Ya, apa contoh tanda-tanda hari kiamat di dalam Al-Qur'an Al-Karim? Ya, jadi hari kiamat yang pasti terjadinya, tidak ada keraguan padanya, itu ada tanda-tandanya. Nah, di sini beliau membagi menjadi dua, tanda-tanda dari Al-Qur'an. Contohnya di ayat apa saja, dan tanda-tanda di dalam hadis. Ini pada soal berikutnya. Contoh dari Al-Qur'anul Karim jamaah sekalian, beliau sebutkan di sini dalam surah Al-An'am 158. Ya, Al-An'am 158 Allah menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Yang mereka nanti-nantikan tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda Rabbmu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari datangnya beberapa ayat dari Rabbmu. La yanfa'u nafsan imanuha, tidaklah bermanfaat lagi keimanan seseorang bagi dirinya sendiri. Lam takun amanat min qabl, yang dia belum beriman sebelumnya. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya tersebut. Ya, di sini ada keterangan dalam lafaz ayat yang mulia ini, yaitu pada bagian tengah, au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Ya, kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu, sebagian tanda-tanda Rabbmu. Ya, di sini mengisyaratkan bahwasanya hari kiamat ada tanda-tandanya. Nah, di antara tanda-tanda tersebut nanti akan dijelaskan oleh muallif. Ya, di antaranya kalau matahari sudah terbit dari arah baratnya, maka orang yang dahulunya atau sebelumnya tidak beriman, lalu dia beriman, ini mataharinya kok berubah arahnya, lalu dia beriman sama sekalian, maka tidak diterima imannya. Kalau orang yang ahli maksiat lalu dia bertaubat, tidak diterima taubatnya.
Ya, ini kalau matahari sudah terbit dari arah baratnya. Kemudian di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah An-Naml, ya, ayat yang ke-82, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami akan mengeluarkan sejenis binatang melata dari bumi. Tukallimuhum, yang mengatakan kepada mereka, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ini termasuk di antara asyratis sa'ah dalam Al-Qur'an, tanda datangnya hari kiamat dalam Al-Qur'an, munculnya sejenis binatang melata. Ya, sejenis binatang melata akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan mengatakan, akan bisa berbicara seperti itu, bahwasanya sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ya, kapan datangnya? Wallahu a'lam. Itu satu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan sejenis binatang melata tersebut. Di ayat yang lain dalam surah Al-Anbiya 96 sampai 97, ya, di sini salah satu tanda akan datangnya hari kiamat yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haq, sehingga apabila telah dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari berbangkit. Ini termasuk di antara tanda-tanda besar dari datangnya hari kiamat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian di antara ayat yang lain yang menjelaskan adalah dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-10. Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanim mubin, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Ini juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama, Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat syai'un azim, itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ya, wa ghairiha, dan ayat-ayat yang lainnya. Ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu memang benar adanya. Di sini disebutkan sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang hal itu. Nah, kemudian di pertanyaan yang selanjutnya dari contoh hadis, ya, ma mithalu amaratis sa'ah minas sunnah. Ya, apa contoh tanda-tanda hari kiamat dari as-sunnah, yaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ahadits, yaitu hadis-hadis tentang tulu'i syams min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari arah baratnya. Ya, jadi matahari itu jamaah sekalian biasanya terbit dari arah timur, ya, terbenam di barat. Ya, kemudian akan datang masanya di mana matahari itu terbalik, yaitu terbitnya dari arah baratnya. Tidak sebagaimana kebiasaannya selama di dunia, maka di sini terbit dari arah baratnya. Ya, disebutkan dalam salah satu hadis, kita lihat footnote-nya, ya. Hadis-hadis tentang terbitnya matahari dari tempat terbenamnya adalah sahih. Ya, ini setelah diteliti oleh para ulama, kedudukannya sahih. Di antaranya adalah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saa'ah, hari kiamat itu tidak akan terjadi hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah baratnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya matahari itu bergerak, ya, tidak di tempatnya tetapi bergerak dari arah timur ke arah barat,
dan akan datang masanya di mana matahari itu terbitnya dari arah baratnya. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari itu terbitnya dari arah terbenamnya, yaitu dari arah barat. Fa idza tala'at fara'ahan nas, apabila matahari telah terbit dari arah baratnya, dari arah terbenamnya, amanu ajma'un, maka manusia yang melihatnya semuanya langsung beriman. Ya, langsung kaget, langsung beriman. Ya, mereka tidak mendapati hal itu sebelumnya. Mereka yakin dan mereka beriman. Fa yauma idzin la yanfa'u nafsan imanuha. Pada saat itulah tidak bermanfaat lagi keimanan seseorang yang belum beriman sebelumnya. Artinya enggak diterima imannya lagi kalau dia dahulunya kafir. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Jadi yang dahulunya kafir, iman tidak diterima imannya. Yang dahulunya ahli maksiat, taubat tidak diterima lagi taubatnya. Ya, kapan ini sama sekalian? Satu saat nanti pasti terjadi. Ya, mendekati kedekatan hari kiamat akan terjadi, matahari terbit dari arah baratnya. Nah, di sini bagaimana cara kita menyikapi hal ini, yaitu dengan iman. Ya, ini sifatnya bukan kita mengamalkan sesuatu, tapi sifatnya iman. Dalam hati kita mempercayai, mengimani bahwasanya akan ada salah satu tanda hari kiamat, matahari terbit dari arah baratnya. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya pada Kitabul Iman, bab az-zaman alladzi la yaqbaluhu fihi al-iman. Ya, jadi dalam kitab iman dalam Sahih Muslim, bab zaman yang tidak diterima lagi padanya keimanan. Waktu yang orang nggak bisa beriman lagi kapan? Ketika melihat datangnya matahari terbitnya dari arah baratnya. Ya, kemudian hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar, Imam Tirmidzi dari Abu Dar, Kitabul Fitan. Ya, kitab fitnah-fitnah, bab ma jaa fi tulu'i syams min maghribiha, tentang terbitnya matahari dari arah baratnya. Ya, baik. Ya, jadi ini sifatnya sesuatu yang belum terjadi namun pasti terjadinya. Dan ini sesuatu yang harus diimani. Kemudian di antara contoh lainnya, kita lihat uraian penulis, hadis-hadis keluarnya binatang atau dabah. Ya, itu di footnote yang ke-230 diriwayatkan dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, dia berkata, Ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di hadapan kami. Wa nahnu natadzakar, ketika itu kami saling mudzakarah, saling mengingat, saling murajaah. Ya. Faqala ma tadzakarun, lalu beliau pun bertanya, apa yang sedang kalian mudzakarahkan? Apa yang sedang kalian perbincangkan? Ya. Qalu nadhkuru sa'ah, kami ya Rasul sedang mengingat-ingat tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Maka beliau pun bersabda, innaha lan taqum, sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi hatta tarawna qablaha asyrata ayat. Hatta tarawna qablaha asyra ayat, sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda. Nah, di antara tanda-tanda yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ad-dukhan, dukhan atau kabut, dukhan atau kabut. Ya, tadi kita sudah membaca di ayat yang ke-149, halaman 149 ya, tentang surah ad-dukhan ayat yang ke-10. Ya, kemudian juga ad-dajjal, ya, munculnya dajjal. Wad-dabah, kemudian juga keluarnya dabah, binatang melata. Yang keempat, wa tulu'asy syamsi min maghribiha, munculnya matahari dari arah baratnya. Yang kelima, wa nuzul Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Kemudian yang berikutnya wa Ya'juj wa Ma'juj, dan
munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa thalathata khusuf, dan 3 pembenaman. Khasfun bil masyriq, pembenaman di masyriq yaitu di timur. Wa khasfun bil maghrib, pembenaman di maghrib yaitu di barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, pembenaman di jazirah Arab. Wa akhiru dzalik narun takhruju minal Yaman, dan yang terakhir adalah api yang keluar dari negeri Yaman. Tatrudun nas ila mahsyarihim, yang akan menghalau manusia ke tempat mereka dikumpulkan, ke padang mahsyar. Dijelaskan di dalam bagian bawah, di antara tandanya yang ke-10 yaitu apa yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, la taqumus sa'ah hatta takhruj nar min ardil Hijaz. Ya, kiamat tidak akan datang hingga api keluar dari tanah Hijaz yang menerangi leher-leher unta di Busra. Ya, ini hadis ya tentang keluarnya binatang dabah yang beliau sebutkan di nomor yang ketiga, ya, keluarnya dabah atau binatang melata. Termasuk juga hadis-hadis terjadinya fitnah yang besar. Kita lihat di halaman 151 bagian atas, hadis-hadis terjadinya fitnah yang besar, cobaan yang besar, di antaranya keluarnya Dajjal. Ya, di antaranya keluarnya Dajjal. Ya, disebutkan jemaah sekalian tentang Dajjal ini dalam satu hadis yang panjang, ya, saya kutipkan hadisnya. Dari salah seorang sahabat yaitu An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat menyampaikan tentang Dajjal di satu pagi hari. Fa khaffada fihi, ya, ini hadis yang berkaitan dengan Dajjal, ya. Fa khaffada fihi, beliau melirihkan suaranya. Wa rafa'a, beliau angkat suara beliau. Hatta dzanannahu fi taifatin nakhl, ya, sampai kami mengira bahwasanya Dajjal itu ada di kelompok pohon kurma, ada di sekitaran daerah tempat Nabi SAW tadi berkumpul bersama para sahabat. Saking apa namanya, Nabi SAW nadanya seperti itu, kadang merendahkan, kadang meninggikan. Falamma ruhna ilaihi, ketika kami kembali kepadanya, kepada beliau, arafa dzalika fina, Nabi SAW melihat, ya, dari wajah-wajah kami. Lalu beliau bertanya, ma sya'nukum, ada apa dengan kalian? Maka kami sampaikan, ya Rasul, tadi Anda menyampaikan tentang Dajjal, Anda mengangkat suara dan juga melirihkannya, sampai kami mengira Dajjal itu ada di sekitaran pohon kurma. Lalu beliau pun bersabda, ghairud Dajjal akhwafuni alaikum, selain Dajjal ada yang lebih aku khawatirkan daripada kalian. Selain Dajjal ada yang lebih aku khawatirkan dari kalian. In yakhruj wa ana fikum, kalau seandainya Dajjal itu muncul dan aku ada pada kalian, ya, maksud beliau aku masih hidup, fa ana hajijuhu dunakum, aku yang akan menentangnya tanpa kalian. Nabi SAW akan menghadapi Dajjal tersebut. Wa in yakhruj walastu fikum, kalau seandainya Dajjal itu keluar dan aku sudah tidak ada pada kalian, beliau sudah wafat, famru'un hajiju nafsi, maka setiap orang akan menjadi pembela dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah khalifahku, ya, maksudnya aku hanya bertawakal kepada Allah, menggantungkan kepada Allah atas diri setiap muslim. Lalu beliau menyebutkan di antara ciri-cirinya, innahu syabun qatat, ya, bahwasanya Dajjal itu di antara cirinya dia adalah seorang pemuda. Seorang pemuda yang qatat, ya, qatat artinya rambutnya keriting. Rambutnya apa? Keriting. Ainuhu tafiyah, matanya Dajjal itu menonjol. Matanya Dajjal itu menonjol. Seakan-akan aku menyerupakannya dengan orang yang namanya Abdul Uzza bin Qatan. Abdul Uzza bin Qatan. Faman adrakahu minkum, barang siapa yang mendapatinya dari kalian, ya, siapa orang yang hidup di masa Dajjal, yang melihat Dajjal,
falyaqra alaihi fawatih surah Al-Kahf, maka hendaknya dia membacakan awal-awal dari surah Al-Kahfi yang disunahkan kita membacanya terutama di hari Jumat. Hendaknya dia membaca awal-awal surah Al-Kahfi. Kemudian di antara ciri Dajjal yang lain, innahu kharijun khallata baina Syam wal Iraq. Ya, dia akan muncul di celah antara Syam dan Irak. Ya, Syam itu daerah Palestina, Yordania, Libanon. Ya, ini semua termasuk daerah Syam, Palestina, Yordania, Libanon. Ya. Antara Syam dan juga Irak. Satu lagi Suria, ya, Palestina, Yordania, Suria, Libanon, ya, Syam. Dia keluar di antara celah antara Syam dan Irak. Ya, tepatnya di mana tidak disebutkan, tapi antara Syam dan Irak. Ya, Irak kita tahu, ya, negeri Irak, ya, jadi antara Syam dan Irak. Fa'atha yaminan wa'atha shimalan. Ya, di antara sikapnya Dajjal nanti di dunia, dia akan membuat kerusakan di kanan dan di kiri. Ya ibadallah fathbutu, wahai hamba-hamba Allah, tetaplah kalian, teguhlah kalian. Lalu sahabat tanya, masanya Dajjal di bumi itu berapa lama? Berapa lama dia hidup di bumi ya Rasul? Maka beliau menjawab, arba'una yauman, 40 hari. Apakah seperti kita? Beliau sebutkan ada hari yang seperti setahun lamanya. Ada satu hari yang seperti sebulan lamanya. Ada satu hari kajumu'ah, seperti satu pekan. Ada hari yang seperti setahun, ada hari yang seperti sebulan, ada hari yang seperti satu pekan. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan seluruh hari-harinya seperti hari-hari kalian. Ya, kita nggak bisa bayangkan sama sekali di masa tersebut, ya, waktunya seperti itu di masanya Dajjal. Ada satu hari yang masanya seperti setahun, sebulan, dan ada satu hari yang seperti satu Jumat. Lalu sahabat tanya, ya Rasul, fadzalikal yaum alladzi kasanah, satu hari yang lamanya seperti setahun itu, apakah cukup bagi kita sholat satu hari? Ya, apakah cukup bagi kita sholat satu hari yang masanya setahun tadi? Maka beliau menjawab, tidak. Uqdurulahu qadrahu, ya, kira-kirakan saja. Lalu sahabat tanya, ya Rasul, bagaimana kecepatannya di muka bumi? Bagaimana kecepatan Dajjal itu di muka bumi? Beliau menjawab, kal ghaith. Ya, jadi bagaimana kecepatan Dajjal menjelajahi bumi, ya, dari satu negeri ke negeri yang lain. Semua negeri akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Ya, Mekah dan Madinah tidak bisa masuk, dijaga oleh para malaikat. Nah, kecepatannya di muka bumi bagaimana? Kal ghaith istadbarat hurriyah, yaitu seperti hujan yang didorong oleh angin dari arah belakangnya. Seperti hujan yang didorong oleh angin dari arah belakang, seperti itu kecepatannya. Dia datang kepada satu kaum, dia menyeru mereka, lalu mereka mengimani terhadap Dajjal. Wa yastajibunalah, mereka memenuhi perintahnya Dajjal, mereka beriman. Maka Dajjal pun dengan izin Allah, Dajjal memerintahkan langit untuk turun hujan. Wal ardu fatunbit, kemudian memerintahkan kepada bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Fataruhu alaihim sarihatuhum, kemudian ternak-ternak mereka pun menjadi apa? Banyak, ya, menjadi luar biasa. Atwal ma kanat dura wa asbaghahu duru'an khawasir wa amaddahu khawasir. Ya, intinya kalau dia datang pada satu kaum, kaum tersebut mengimani, makmur daerahnya, subur daerahnya. Kemudian kalau dia datang kepada satu kaum, kemudian mereka enggak mau beriman, tidak mau mentaati perintahnya Dajjal sama sekalian, fayusbihuna mumlihin, daerahnya mengering. Daerahnya apa? Mengering. Sampai seperti itu. Ini fitnah, fitnah dalam artian ujian. Ya, siapa yang mengimani, siapa yang enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Dajjal berarti dia kufur kepada Allah. Ujiannya seperti itu, daerahnya mengering. Yang mau beriman kepada Dajjal, daerahnya subur. Ya, semoga kita tidak hidup, ya, di masa tersebut, karena di masa itu sangat berat sekali. Sampai masing-masing nabi dan rasul mengingatkan umatnya akan bahaya Dajjal. Ya, sampai seorang mukmin itu mengikat istrinya, mengikat anak perempuannya,
ya karena khawatir terpengaruh dajjal. Ya di masa tersebut ya, saking khawatirnya seorang mukmin mengikat istrinya di rumahnya supaya nggak keluar. Ya karena sangat mudah terpengaruh, wanita mengutamakan perasaannya, dia mudah terpengaruh. Orang mukmin mengikat ya istrinya di rumahnya supaya tidak melihat dajjal. Karena kalau melihat terpengaruh sama sekalian. Ya, kemudian disebutkan juga bahwasanya akan datang ya seorang mukmin ya yad'u rajulan mumtali'an syababan, ada seorang yang dipanggil oleh dajjal, dia orang yang beriman. Fayadribuhu bisayf, ya kemudian dia dipukul dengan pedang. Fayaqta'uhu jazlataini ramyatal gharad, ya kemudian terpotonglah tubuhnya menjadi dua dengan kecepatan bagaikan lemparan anak panah pada sasarannya. Lalu dipanggil, hidup lagi coba sekalian. Fayuqbil, lalu dia menghadap. Wa yatahallal wajhuhu, bersinar wajahnya, wajah orang yang beriman tadi. Yadhak, kemudian dia tertawa. Fa bainama huwa kadzalik, ketika hal tersebut Allah pun mengutus Nabi Isa alaihi salam turun dari langit. Fayanzil inda al-manarah. Nabi Isa ini juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Nabi Isa turun di sebuah menara putih. Syarqi Dimashq, di timurnya Damaskus. Ya, berarti munculnya di mana? Di Suriah. Ya, di Damaskus. Turunnya Nabi Isa di Damaskus di Suriah. Baina mahrudataini, mengenakan dua lembar pakaian yang bersumba. Beliau meletakkan kedua telapak tangan beliau yang mulia pada sayap-sayap dua malaikat. Idza taqta'a ra'sahu qatara, ya apabila beliau menundukkan kepalanya, mencucurlah air dari kepala beliau yang mulia. Dan apabila Nabi Isa mengangkat kepalanya, tahaddara minhu juman kallu'lu', ya akan turunlah mutiara-mutiara dan permata-permata. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mata wa nafasuhu yantahi ila haitsu yantahi tarfuh. Ya. Fayatlubuhu hatta yudrikahu bibabilut. Ya, kemudian Nabi Isa mencari Dajjal sampai di sebuah tempat yang disebutkan Bablut. Ya, Bablut, ya Bablut itu disebutkan sebuah desa dekat dengan Baitul Maqdis. Berarti di mana? Palestina. Fayaqtuluhu, maka Nabi Isa pun membunuh Dajjal. Nabi Isa membunuh Dajjal. Thumma ya'ti Isa qaumun qad asamahullahu minhu fayamsah an wujuhihim. Ya, sampai akhir hadis ini, ya panjang hadisnya, dan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim rahimallahu taala. Ini sebagian hal-hal yang berkaitan dengan Dajjal. Kita lihat dalam footnote-nya di halaman 151, footnote yang ke-231. Fitnah Dajjal disebutkan sebelumnya dalam hadis Usaid, ya hadis-hadis tentang fitnah Dajjal riwayatnya secara mutawatir, ya sehingga tidak bisa ditolak. Tidak bisa juga hadis-hadis tentang Dajjal ini ditakwil, ya tidak bisa ditakwil, ya dengan mengatakan Dajjal demikian atau menyerupakan Dajjal dengan sesuatu yang tidak ada di hadis, ya karena ini semuanya riwayatnya mutawatir, wajib diimani. Ya, dan masalah-masalah gaib jamaah sekalian, termasuk masalah hari kiamat, tanda-tandanya, ini tidak bisa dengan akal fikiran. Jadi berpegangnya hanya dengan nas, ya nas dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatnya iman, sifatnya keimanan, keterangannya dicukupkan dengan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apalagi terjadinya malahim atau perang akbar, serta hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ya, tadi telah disebutkan sebagiannya. Kita lihat footnote-nya 232. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku di tangannya. Maksudnya demi Allah.
la yushikanna an yanzila fikum ibna Maryam hakaman adlan. Sungguh putra Maryam itu Isa alaihissalam hampir turun di tengah-tengah kalian sebelum atau sebagai hakim yang adil. Fayaksirus salib, ya, kemudian Nabi Isa alaihissalam mematahkan salib. Wa yaqtulal khinzir, membunuh babi. Wa yad'al jizyah, wa yad'al jizyah, ya, wa yafidhal mal hatta la yaqbaluhu, ya, beliau meletakkan jizyah atau upeti. Wa yafidhal mal, kemudian mengerahkan harta hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya, ya. Wa yafidhal mal hatta la yaqbaluhu ahad, ya, ini di antara tanda hari kiamat, ya. Yafidhal mal, harta itu menjadi banyak, harta itu menjadi apa? Berlimpah. Hatta la yaqbaluhu ahad, sampai tidak ada seorang pun yang menerimanya. Hatta takuna sajadatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha, hingga satu kali sujud lebih baik daripada dunia beserta seisinya. Ini Sahih Bukhari. Ini juga tidak bisa ditolak. Hadis ini wajib diimani akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Wajib diimani dan kita membenarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, di atas garis juga tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, ini disebutkan dari hadis Hudzaifah. Hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya, di antara lafadznya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab, celaka bagi bangsa Arab dari keburukan yang sudah dekat. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj, pada hari ini telah dibuka dari tembok Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Wa halaqa bi asba'ihi, seraya beliau melingkarkan dengan ibu jari dan jari berikutnya. Wallati taliha qalat Zainab ibnatu Jahshin faqultu ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan sedangkan di tengah kita ada orang-orang soleh? Maka beliau menjawab, na'am, iya, idza kathural khabath, apabila kenistaan telah merajalela. Ya. Ini juga sahih riwayatnya, sahih Al-Bukhari, dan kita wajib mengimani akan adanya Ya'juj dan Ma'juj sebatas apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak bisa kita takwil dengan sesuatu yang tidak ada landasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi di atas garis hadis-hadis ad-dukhan, ya, lembar selanjutnya hadis-hadis ad-dukhan, yaitu tentang adanya dukhan atau kabut, ya, yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah, ya, hadis Hudzaifah yang di halaman 150 itu ada tentang ad-dukhan. Hadis-hadis tentang datangnya angin, ya, angin ini maksudnya nanti menjelang hari kiamat ada angin yang berhembus yang mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman. Kita lihat riwayatnya di footnote 235. Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah mengirimkan angin yang harum, fata'khudhuhum tahta abatihim, yang menerpa di bawah ketiak orang-orang yang beriman untuk mencabut ruh setiap mukmin dan setiap muslim. Ya, untuk menerpa di bawah ketiak mereka untuk mencabut ruh setiap mukmin dan muslim. Fataqbidu ruha kulli mukmin, kemudian dengan izin Allah diwafatkanlah, dicabutlah ruh setiap mukmin dan setiap muslim. Wa yabqa syirarun nas, yang akan tinggal adalah manusia-manusia yang paling buruk. Ya, jadi nanti hari kiamat itu sama sekalian terjadinya yang mengalami hanyalah orang-orang yang paling buruk yang enggak beriman. Karena sebelumnya orang-orang yang beriman telah diwafatkan dengan adanya angin tersebut. Enggak ada seorang pun yang mengenai angin itu kalau dia beriman, dia muslim, kecuali akan wafat. Sehingga yang tersisa nanti syirarun nas,
yataharajuna fiha taharujal khumur fa alaihim taqum as-sa'ah. Yang tersisa adalah sejahat-jahat manusia yang bertingkah laku seperti keledai, pada merekalah kiamat akan terjadi. Ya, ini sesuatu yang besar sama sekalian yang akan terjadi satu saat, dan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, Kitabul Fitan, bab zikru ad-Dajjal. Kemudian juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Di bawahnya Nabi SAW bersabda, innallaha yab'ats rihan minal Yaman. Allah akan mengirimkan angin dari negeri Yaman yang lebih lembut daripada sutra. Fala tada'u ahadan fi qalbih. Ya, tidak ada seorang pun yang tersisa di dalam hatinya. Saya ulangi, fala tada ahadan fi qalbih. Angin itu tidak membiarkan siapapun yang ada dalam hatinya. Berkata Abu Alqamah, mithqalu habbah, sebesar atau seberat biji. Berkata Abdul Aziz, sebesar dzarrah dari keimanan, illa qabadathu, kecuali angin itu akan mencabutnya. Artinya imannya sekecil apapun akan wafat kalau kena angin tadi. Supaya mengalami hari kiamat orang-orang yang tidak beriman. Kemudian apa lagi jamaah sekalian? Disebutkan datangnya angin lembut yang mencabut nyawa setiap mukmin dan mukminah. Hadis tentang datangnya api, ini juga tanda yang lainnya. Hadis tentang datangnya api, ini dasarnya sabda Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi hingga api keluar dari tanah Hijaz yang menerangi leher-leher unta di Busra. Ini sifatnya juga gaib, ya, belum terjadi. Kita tidak bisa menakwil, kita hanya mengimani akan adanya api yang akan keluar dari tanah Hijaz. Yang api tersebut menerangi leher-leher unta di Busra, ya, saking terangnya api tersebut, ya, sampai menerangi leher-leher unta di Busra. Kemudian hadis-hadis terjadinya pembenaman, ya, khasaf ke dalam tanah dan seterusnya. Ya, hadis-hadis tentang pembenaman ke dalam tanah, ya, yang telah disebutkan di hadis Hudzaifah ibnu Usaid di halaman yang ke-150 dan lain-lainnya, ya. Jadi banyak sekali tanda-tanda hari kiamat, tapi tanda-tanda besarnya ada sekitar 7 tanda-tanda besar sebelum datangnya hari kiamat. Di antaranya yang telah disebutkan munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, juga terbitnya matahari dari arah baratnya. Jadi tanda-tanda hari kiamat ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang besar. Ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Yang tanda-tanda kecil banyak sekali, ya, para ulama menyebutkan, dan di sini disebutkan lebih kepada tanda-tanda yang besar dari tanda-tanda menjelang hari kiamat. Nah, kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang ke-107. Apa dalil iman terhadap kematian? Apa dalil iman terhadap kematian? Ma dalilul iman bil maut? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mematikan kalian, kemudian hanya kepada Rabb kalianlah kalian dikembalikan. Ya, jadi kematian pasti akan terjadinya, pasti akan terjadi. Tadi akan dicabut oleh malaikat maut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya, semuanya, siapapun, ya, baik dia orang yang memiliki harta, orang yang tidak punya harta, pemimpin, rakyat, semuanya mengalami al-maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Ya, di sini kita perhatikan dha'iqatul maut, ya, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan, ya, dalam keadaan husnul khatimah saat nyawa kita dicabut. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Nabi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan merasakan yang namanya al-wafat. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan merasakan pula. Ya, kalau Nabi saja berpindah dari alam dunia kepada akhirat mengalami yang namanya al-wafat atau al-maut, maka bagaimana pula dengan yang selain beliau pasti akan merasakan kematian. Al-Anbiya ayat 34 selanjutnya, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang pun sebelum engkau. Apa ada orang dulu yang masih hidup? Semuanya sudah meninggal. Ya, Fir'aun, Namrud, ya, umat-umat terdahulu semuanya sudah meninggal. Ya, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa imitta fahumul khalidun, apakah jika engkau satu saat akan wafat mereka akan kekal? Tentu tidak. Ya, kalau Nabi saja wafat, pasti selain beliau juga akan diwafatkan. Dalam Ar-Rahman 2627, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di dunia, yang ada di bumi ini pasti merasakan yang namanya kebinasaan. Semuanya fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tinggal, yang tetap kekal adalah wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Semuanya fana, yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan binasa. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada zat, kepada Tuhan yang maha hidup yang tidak pernah mati, dan ayat-ayat yang lainnya. Ya, kemudian disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma la yuhsa, tidak terhitung jumlahnya. Ya, tidak terhitung jumlahnya. Disebutkan di sini sebuah footnote jemaah sekalian di 238. Hadis-hadis tentang kematian, di antaranya kisah Nabi Musa alaihissalam dalam Sahih Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ja'a malakul maut, datanglah malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, memang lafaz-lafaznya itu malaikat maut sama sekalian ya. Meskipun kita mengenalnya malaikat Israel, tapi wallahu alam bisawab, dalam riwayat selalu disebutkan malaikat maut. Malaikat maut. Ya, kalau Jibril memang ada keterangan Jibril, Mikail, Israfil. Ya, kalau malaikat pencabut nyawa itu malaikat maut. Malaikat pencabut nyawa. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Faqala lahu, lalu berkata, siapa yang berkata di sini? Malaikat maut tersebut, malaikatnya. Ajib rabbaka, penuhilah panggilan Rabbmu. Maksudnya sekarang wahai Nabi Musa alaihissalam, engkau saatnya akan wafat, engkau saatnya akan balik kepada Rabbmu. Maka Nabi Musa alaihissalam, latama Musa aina malakil mauti faqafa'aha, Nabi Musa pun menampar mata malaikat maut lalu mencungkilnya. Qala faraja'al malak ila Allah, maka malaikat maut pun kembali kepada Allah dan berkata, innaka arsaltani ila 'abdin laka la yuridul maut, sesungguhnya engkau ya Allah telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Ini hadisnya kita imani sebagaimana adanya, dan demikianlah disebutkan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya riwayat Imam Muslim. Ya, jadi hadis-hadis yang begitu banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian wal amru musyahad la yajhaluhu ahad, ditambah lagi realita yang ada, ya, kita saksikan ada saja yang wafat dari orang-orang yang kita perhatikan di sekitar kita, dari keluarga, tetangga, handai taulan, ada saja yang wafat, dan ini sudah merupakan satu hal yang pasti yang kita imani adanya al-maut. Laisa fihi syakkun wala taraddud, ya, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, bahkan yang enggak beriman pun juga yakin ya kalau adanya kematian. Orang yang enggak beriman pun juga yakin adanya kematian. Ya, demikian. Tidak layak dibimbangkan. Walakin ainat wastikbar, wala ya'mal ala mujibi imani bihi wa ma ba'dahu illa ibadallahil mukhlasun. Ya. Hanya saja yang ada adalah sikap membandel dan takabur, sehingga seseorang tidak mengamalkan konsekuensi dari keimanan terhadap kematian tersebut, juga terhadap perkara yang akan terjadi sesudah mati, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas.
Wa nu'minu, dan kita juga mengimani, anna kullaman mata aw qutila aw bi ayyi sababin kana anna dzalika bi ajalihi lam yunqas minhu syai'a. Kita juga mengimani bahwa siapa saja yang meninggal atau dibunuh atau sebab apapun, maka itu memang sudah ajalnya, tidak dikurangi sedikit pun. Misalnya ada orang yang qadarullah karena sesuatu hal tiba-tiba meninggal, maka memang sudah datang ajalnya, enggak dikurangi. Ya, dikatakan al-mautu babun wa kullu wahidin dakhiluh. Ya, jadi mati itu adalah sebuah pintu, setiap orang akan memasukinya. Kematian adalah sebuah pintu, setiap orang akan memasukinya. Dikatakan dalam syair, ya, in lam tuqta bi sayfin tuqta bi ghairihi. Kalau engkau tidak ditebas, kalau engkau tidak ditebas dengan pedang, engkau akan ditebas dengan lainnya. Ya, maksudnya kalau engkau enggak meninggal di medan perang, ada saja sebab yang membuatmu meninggal. Ya, orang enggak mau jihad, enggak mau menghindari apapun, pasti dia akan datang dari sebab yang mungkin dia tidak menyangka. Ya, kadang-kadang dia akan menuju ke satu tempat, ya, di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala menghendaki dirinya diwafatkan. Kadang-kala orang menghindari segala macam penyakit, ada saja sebab yang membuatnya wafat. Ya, begitulah rahasia Allah, pasti yang namanya kematian apapun sebabnya. Jadi sebab ini hanya perbedaan di dalam sebab, tapi intinya satu, al-maut. Dan nanti ya ikhwah, di akhirat itu kematian itu akan disembelih, diserupakan dengan seekor domba seingat saya, dan akan disembelih dan tidak akan ada lagi yang namanya kematian. Baik yang masuk surga, baik yang masuk neraka, tidak akan merasakan lagi yang namanya kematian. Jadi kematian itu akan didatangkan dan disembelih, sehingga isyarat pertanda tidak ada kematian lagi di akhirat. Ya. Anna dzalika bi ajalihi lam yunqas minhu syai'. Ya, Allah berfirman, kullun yajri li ajalin musamma. Masing-masing berjalan menurut ajal yang telah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, maka tidak akan diundur, tidak pula dimajukan. Artinya enggak mungkin orang itu mundur ajalnya walaupun hanya 1 detik, tidak akan mungkin pula dimajukan. Ya, jadi semua yang telah tetap tidak akan berubah. Tapi ini enggak tahu kita, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha, ya, berusaha untuk menjaga kesehatan, berusaha untuk berhati-hati, ini ikhtiar, sambil ditambah dengan doa, ya, supaya diberikan panjang umur yang barokah. Dan ini ikhtiar kita ditambah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan aja sama sekalian, mengingat waktu, sampai di pertanyaan yang ke-107. Mudah-mudahan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis tentang seputar tanda-tanda hari kiamat kita mengimaninya, dan itulah yang memang diminta kepada kita, dan kita mempersiapkan yang namanya al-maut, kematian yang pasti datangnya dengan cara tetap istiqomah di atas iman, di atas amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, menjadikan akhir kehidupan kita husnul khatimah, dan memudahkan kita di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.